Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Media Warga News di mana saja Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Itulah yang memang satu-satunya satu-satunya yang harus selalu dijaga ya, kesehatannya, karena kesehatan itu adalah milik kita ya, walaupun yang namanya usia, umur adalah milik daripada Sang Pencipta, tapi kalau urusan kesehatan adalah urusan kita. Itulah teman-teman ya. Saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan salut ya, sebuah ungkapan penghormatan kepada seseorang yang dia dahulu adalah sebagai Kabar Reskrim Mabes Polri, yang kemudian dia juga sempat menjadi Kapolda Jawa Barat ya, yaitu beliau adalah Irjen Pol Susno Duaji ya, Irjen atau Komjen saya lupa, Irjen lah ya, kalau baru sampai Kapolda itu Irjen. Beliau dari sejak awal adanya polemik tentang Al Zaitun selalu memberikan pandangan-pandangan ya, yang menurut saya sangat netral ya. Satu, netral, tidak berpihak kepada pihak manapun. Susno Duaji dalam narasinya tidak pernah berpihak kepada Majelis Ulama Indonesia, tidak pernah berpihak kepada aparat penegak hukum, tidak juga berpihak kepada Al Zaitun maupun Abdul Salam Panji Gumilang ya. Jadi selalu netral dalam memberikan pandangan, itu yang pertama. Yang kedua, pandangan-pandangannya selalu berdasarkan logika hukum dan tentu saja berbasis pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar 1945. Dan beliau berbicara sangat hati-hati dan selalu mengatakan bahwa saya bukanlah orang Al Zaitun, saya tidak kenal siapa Panji Gumilang ya. Dia selalu katakan itu. Dan saya tidak membela siapa-siapa. Dan memang benar dalam setiap pernyataannya dia tidak membela siapa-siapa. Dia hanya ingin penegakan hukum di Indonesia ini itu murni penegakan hukum ya, jangan penegakan hukum yang berdasarkan intervensi kekuasaan ataupun karena politisasi atau politik ya. Mengapa seorang Susno Duaji seperti itu ya dalam setiap statement-statementnya? Karena hal ini dapat dimaklumi karena Susno Duaji adalah salah satu orang yang menjadi korban sebuah rekayasa hukum ya. Ini dalam pernyataannya juga diakui bahwa dia
pernah menjadi korban rekayasa hukum, ya, di mana dia tidak bersalah tapi dibuat bersalah. Ini ya, dengan alat bukti yang direkayasa, berbekal atau berdasarkan pengalaman buruknya terhadap adanya kriminalisasi hukum dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, maka dia mempunyai tekad untuk bersuara, untuk menyuarakan melalui kanal YouTube-nya, menyuarakan hal-hal yang menurutnya itu perlu disuarakan atau perlu dikritisi, ya. Dan menurut saya Susno Duaji mempunyai kapasitas itu karena dia adalah seorang jenderal polisi bintang 2 yang tentu saja sangat memahami undang-undang maupun KUHP, ya, sangat memahami itu. Apalagi terlebih beliau pernah menjadi seorang kabar reskrim di Mabes Polri. Luar biasa, salut untuk Susno Duaji, ya. Indonesia butuh orang-orang seperti Susno Duaji yang mau menyuarakan kebenaran, yang mau memberikan edukasi kepada halayak ramai, kepada publik, dan mau memberikan kritik yang membangun kepada para penegak hukum demi apa? Tentu saja demi bangsa dan negara. Dan tentu saja demi marwah Kepolisian Republik Indonesia, yang mana Susno Duaji adalah bagaimanapun juga beliau adalah keluarga dari Kepolisian Republik Indonesia. Tentu saja Susno Duaji tidak ingin marwah Kepolisian Republik Indonesia ini menjadi tercoreng atau jatuh karena oknum penegak hukum yang mengabaikan hati nurani dan mengabaikan fakta-fakta kebenaran. Yang selalu disoroti oleh Susno Duaji adalah terkait penanganan kasus daripada Abdus Salam Panji Gumilang, ya. Dia selalu mengatakan bahwa ketika sebuah persoalan, ketika penyidik Mabes Polri tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkan terhadap Abdus Salam Panji Gumilang, atau kalimatnya tidak menemukan bukti atas tuduhan, sangkaan terhadap Abdus Salam Panji Gumilang, maka sebenarnya kewajiban penyidik atau kepolisian adalah membebaskan, ya, membebaskan, menutup, bukan menghentikan lagi sebenarnya. Kalau menghentikan suatu saat bisa dimulai lagi dong, ya. Bukan SP3 sebenarnya, menutup kasus ini selama-lamanya, ya. Karena memang tidak terbukti, tidak ditemukan bukti, ya. Dari mana dikatakan tidak ditemukan bukti? Ya kan sudah ada penggeledahan ke Al Zaitun. Sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
terhadap para saksi, terhadap tersangka, terhadap saksi ahli, dan tidak ditemukan adanya bukti bahwa Abdus Salam Panji Gumilang adalah betul katakanlah melakukan penodaan agama, ya, karena fatwa MUI tidak cukup kuat sebenarnya, karena sifat daripada fatwa, ya, itu tidak mengikat kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Kan seperti itu. Sifat fatwa itu hanya berlaku untuk anggota daripada MUI itu sendiri, ya. Jadi ketika fatwa dijadikan satu-satunya dasar untuk mempermasalahkan secara hukum Abdus Salam Panji Gumilang, tentu saja ini menjadi sesuatu yang sumir, sesuatu yang dipaksakan, gitu ya. Dan juga tidak ditemukan adanya bukti bahwa Abdus Salam Panji Gumilang ada seorang yang melakukan atau ya melakukan tindak kejahatan, katakanlah ya, dalam hal tindak pidana pencucian uang. Karena TPPU itu harus ditemukan bukti bahwa Abdus Salam Panji Gumilang melakukan atau katakanlah memperoleh harta atau katakanlah uang, ya, dari hasil kejahatan. Kan tidak ditemukan bukti. Kalaulah ditemukan, tentu saja sudah jadi tersangka. Nah, ketika tadi ya proses-proses dalam hal penegakan hukum itu menemui yang namanya deadlock, menemui yang namanya sesuatu yang buntu, harus sebenarnya ditutup kasusnya. Itulah yang selalu disuarakan oleh seorang Susno Duaji, ya. Luar biasa, kita salut untuk Bapak kita yang satu ini. Dia selalu konsisten di dalam menyampaikan pandangan-pandangan hukumnya, ya, terkait kasus-kasus yang berskala nasional. Mudah-mudahan para pakar hukum, para praktisi hukum, ya, dan ya orang-orang seperti Susno Duaji lah. Sebenarnya kan banyak pakar-pakar hukum pidana, ya kan. Ini pada kemana gitu? Mengapa mereka ini diam gitu ya terhadap kasus Abdus Salam Panji Gumilang ini sebenarnya, ya. Padahal para praktisi hukum, profesor-profesor hukum seharusnya kan punya tanggung jawab. Mereka punya tanggung jawab secara moral. Tidak boleh menentukan bahwa cara ini cara yang salah, ini cara yang benar gitu, Pak. Penegakan hukum di Indonesia ini ya, harus benar-benar tugasnya bukan menentukan bahwa aliran ini salah, aliran ini benar. Aliran itu kan masing-masing Undang-Undang Dasar punya ya, apa namanya, negara Indonesia, punya dan pendapat sendiri, harus bersumber kepada sendiri. Sumber hukum yang ya, tidak boleh berdasarkan adanya tekanan kekuasaan ataupun adanya terbesar di Indonesia saja, tekanan dari Muhammadiyah dan politisi atau karena politik tidak boleh ya, ya. Ya, saya kali lagi. Jadi ketika para profesor hukum, para pakar hukum saya memilih saya punya aliran, kasus Abdus Salam siapa ini sama saja ada ya membiarkan negara dari sisi pandang hukum. Sama saja Anda membiarkan penegakan hukum di Indonesia kalau salah ya dihukum, kalau tidak sesuai ya dibebaskan gitu.
Jadi saya tidak memihak Cita-cita orang hukum itu tertentu sendiri. atau aliran tertentu. Apa cita-cita Saya daripada saya sampaikan penegakan ini, hukum awal itu? saya katakan bahwa Tentu saya saja itu tercapai betul. sebuah rasa Ya. keadilan. Lalu bagaimana dengan sangkaan money laundering itu, Pak? Penegakan Ya money laundering sama saja saya katakan dari hukum awal. ditegakkan adalah Kalau mau untuk menuntut menciptakan Panji rasa Gumilang atau mau keadilan. menyangka Panji Gumilang, Ketika seseorang nah yang memungkinkan Ya. money laundering adalah orang yang mengirim Padahal atau transfer tidak uang ada ke rekening Panji Gumilang. Ya cari saja Bahwa siapa yang ia transfer ke. Nah kemudian setelah ketemu yang transfer, sebuah baru ditanya sesuatu yang dituduhkan uang yang kepada ditransfer itu apakah uang ini sebenarnya hasil sudah dari menurut kejahatan, saya, misalnya ini hasil sebenarnya sudah judi, hasil jual mencederai narkoba, rasa keadilan hasil masyarakat. perampokan, hasil Maka oleh korupsi, karena itu hasil perlu apa adanya namanya pencerahan dan edukasi segala dari macam para kejahatan pakar termasuk hukum, yang diancam para profesor hukuman hukum. lebih dari 4 tahun, baru dia transfer ke Panji Gumilang Dalil dengan jejak dasar hukum namanya money untuk laundering. menahan Yang Abu money Salam laundering Panji siapa? Gumilang Ya yang mentransfer itu sampai selama ini punya rekening sudah banyak, hampir bukan 2,5 itu bukti money laundering. Itu iya, unusual. 15 Unusual hari. itu kalau Sudah sudah hampir ada 30 hari alasan ya. dan kelarangan itu aneh gitu kan. Tentu Ini ini aneh. melahirkan ketidakpastian hukum. Ya, lalu bila sangkaan-sangkaan tadi ya Pak, ada money laundering, ada penodaan agama, ada Baik dari penggelapan dana bos, saya kalau nggak salah ingat, dan itu semua tidak terbukti, apa dong yang harus dilakukan Pak? demi Jadi begini, saya yakin polisi profesional gitu ya, tidak itu mencari-cari kesalahan, semoga tidak ada juga mengkriminalisasi. sebuah Kalau sangkaan kesadaran awal bersama ini misalnya money dari laundering, bangsa Di Indonesia, dunia khususnya para ini korupsinya membangun Iya. Indonesia yang kesini, wah itu berhubungan dengan Ya. susilo, berasaskan hubungan dengan ketat itu ya. namanya Eh, kalau penegakan hukum kita itu kan harus berdasarkan asas praduga tak bersalah. Itu adalah itu apa ya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Untuk itu Kalau tidak bersalah, eh, ya dia harus dibebaskan supaya adil. Jangan kita sampai orang yang saksikan tidak bersalah bagaimana dihukum, pernyataan kemudian itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Heboh, lihat sekarang kasus apa namanya racun cyanida kan heboh kan, karena merasa tidak bersalah dihukum, ya heboh akhirnya. Kenapa? Mungkin yang ngejar target harus tungguran, tidak. Penegakan hukum itu artinya hukum ini yang bersalah dan terbukti bersalah itu sebuah tingkat kesalahannya. Yang tidak bersalah yang harus dibebaskan dari Ya, tuduhan dan sangat sangka sekali ya, dipulihkan. pemirsa Atau kalau misalnya ya, semua apa Susno punya Duaji sangat target, konsisten bahwa seseorang yang melakukan terus jika dihukum. tidak Nah, ditemukan salah menyidik juga demikian. Itu ditentukan kejahatannya dulu dan buktinya tidak. Cari buktinya dulu. Oh ini alat buktinya, satu dapat. Oh ini alat buktinya. Oh ini alat buktinya apa? Saya yakin bahwa ya, alat dia sangat konsisten sekali ya baik teman-teman. oh ini alat buktinya Pemirsa media alat Warganet untuk tim Duaji sangat yang konsisten yang mengatakan bahwa dan gila jika dia tidak sudah ditemukan, profesional, paradigmanya sudah berubah, tadi bukan lagi mencari kesalahan, itu dengannya menggunakan keahlian dan kebenaran. Lalu Pak, beberapa waktu terakhir ini kan ada beredar 4 poin pertobatan Panji Gumilang. Bapak pernah dengar itu Pak? ya teman-teman 4 poin pertobatan. Jadi ada, kalau boleh saya sebutkan, yang nomor 1 itu berjanji tidak akan mengembangkan ajaran agama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang diyakini umat Islam Indonesia. Apakah ini bukan artinya dia mengakui Pak bahwa dia sudah mengembangkan ajaran yang berbeda? Ya itu salah satu bentuk juga, tapi kalau perbedaan itu apakah salah atau tidak, kita kan tidak bisa mengklaim.
Ya, dia sangat Dia konsisten asli sekali ya, dia teman-teman. berbeda sama orang lain. Pemirsa Ya. media Beda Waganus, apa yang dia banyak di Nurul Indonesia. sangat konsisten Mungkin mengatakan istilahnya bahwa beda itu tidak bisa ditemukan. diancam dengan hukuman. Nah ini sulit kalau kita mau mengatakan perbedaan yang tidak antara Islam di Indonesia Muslim jamaah dengan Islam yang di Irak. Mereka itu perbedaan poin. Kok bisa dihukum kalau di Indonesia? Kan sulit kan? Ya, Sama-sama dia Islam. konsisten sekali ya. Kemudian ada Islam yang mengatakan alirannya apa itu Ahmadiyah. Iya. Ya, Ahmadiyah. Itulah yang saya katakan, kalau sudah perbedaan aliran itu sudah susah mengakhirinya. Jadi tidak perlu diambilkan. Baik, jadi kalau untuk menutup jumpa kita kali ini Pak, kira-kira apa yang harus kita cermati dalam menunggu keputusan kasus ini Pak? ya, dia sangat konsisten sekali Ya, ya. jadi saya katakan, saya tidak mengatakan bahwa Panji Gumilang harus dibebaskan. Tidak. Ya. Jadi sangat Saya konsisten katakan dari segi bahwa penyelidikan, ketika kalau benar dia bersalah, segera ajukan ke pengadilan. Proses sidang dan divonis. Ya. Kalau Pak Panji Gumilang nggak setuju, dia bisa banding, kasih, bisa PK. Tapi kalau tidak bersalah, ya segera dikeluarkan kalau tidak terbukti. Dan juga jangan menjadi bedaan nama. Kemudian jangan memaksakan suatu bahwa orang harus dihukum, karena menghukum orang itu kalau memaksa itu bukan menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan dan kebenaran itu karena dia bersalah. Ya, yang tidak bersalah ini bebas. Kemudian dalam bertindak tidak terpengaruh oleh masalah politik, masalah kekuasaan, masalah tekanan media. Tidak. Kenapa? Terdapat oleh belum tentu itu yang harus dipertimbangkan. Belum saya katakan bahwa saya tidak memilih siapapun, tidak ada pesanan untuk itu untuk ini. Jadi jangan sampai nanti yang kini pada yang Gumilang tidak dihukum nanti langsung menghujat saya. Yang pro yang menghujat tidak. Ya, dia sangat konsisten sekali ya. Dan dari awal saya katakan saya tidak. Pemirsa media Waganus, Saya tidak. Nurul Haji sangat konsisten mengatakan bahwa juga murni ketika tidak ditemukan pandangan hukum orang kalau tidak bersalah jangan sampai ditahan. Ya. Kalau bersalah ya silakan proses sampai tuntas. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Saya percaya kepada aparat penegak hukum, baik Polri, ya, dia jaksa sangat konsisten penuntut sekali ya. maupun hakim, para semuanya sudah berubah. Pemirsa Mereka media adalah Waganus, penegakkan ya. keadilan kebenaran Nurul Haji sangat konsisten mengatakan bahwa ataupun itu merupakan penting ya dibebaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sampai berjumpa kembali. Sehat selalu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. ya, dia sangat konsisten sekali ya.